Assalamualaikum. Selamat datang kembali di channel YouTube-nya Sinta Kansa. Kali ini saya akan berbagi resep bubur serintil. Rasanya sangat enak, cocok sekali sebagai ide jualan takjil di saat bulan puasa. Untuk bahan-bahan dan cara pembuatannya, simak videonya sampai akhir ya. Jangan lupa subscribe, tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Terima kasih. Langkah pertama, siapkan panci untuk memasak, kemudian masukkan 1 liter air. Tambahkan potongan daun pandan, kemudian masak airnya sampai mendidih. Setelah mendidih, buka tutupnya, kemudian masukkan 100 gram sagu mutiara. Setelah itu, tutup dan masak selama 7 menit. Setelah 7 menit, buka tutupnya, kemudian aduk-aduk sebentar. Kemudian tutup kembali. Setelah itu matikan api kompor dan biarkan sagu mutiaranya ini selama 30 menit. Dan selama 30 menit jangan dibuka tutupnya ya. Setelah 30 menit buka tutupnya, kemudian aduk-aduk sebentar. Setelah itu tambahkan 4 sendok makan gula pasir. Aduk-aduk sampai tercampur rata dan masak kembali selama 5 menit. Dan ini saya tutup kembali, kemudian masak lagi selama 5 menit. Setelah 5 menit, buka tutupnya, kemudian aduk-aduk sebentar. Setelah itu, matikan api kompor. Setelah itu, sisihkan dan biarkan sagu mutiaranya ini sampai dingin. Siapkan wadah, kemudian masukkan 250 gram tepung ketan. Tambahkan 1/4 sendok teh garam. Sambil diaduk-aduk, kemudian masukkan 175 ml air hangat. Untuk airnya ini saya masukkan sedikit demi sedikit. Untuk airnya jangan terlalu panas ya, cukup hangat kuku saja. Dan uleni adonan sampai bisa dibentuk. Dan ini saya ganti uleni dengan tangan dan pastinya tangannya sudah dicuci bersih. Setelah adonan sudah tercampur rata dan bisa dibentuk seperti ini. Setelah itu bentuk adonan bulat. Untuk ukurannya disesuaikan dengan selera saja ya. Nah, kira-kira seperti ini dan lakukan sama halnya hingga selesai. Untuk resep lengkapnya kalian bisa lihat di kolom deskripsi. Setelah selesai dibentuk bulat semua seperti ini, kemudian sisihkan dulu. Siapkan panci, kemudian masukkan 250 gram gula merah. Tambahkan 600 ml air. Potongan daun pandan secukupnya. Setelah itu aduk-aduk sampai tercampur rata, kemudian masak sampai gula merahnya larut. Setelah mendidih dan gulanya sudah larut, kemudian matikan api kompor. Setelah itu saring air gulanya. Siapkan wadah dan saringan, kemudian saring air gulanya. Setelah itu masak kembali air gulanya sampai mendidih. Setelah air gulanya mendidih, kemudian masukkan bulatan tepung ketan. Setelah itu masak sampai bola ketannya matang sambil diaduk-aduk supaya bawahnya tidak mudah gosong. Sambil menunggu bola ketannya matang, siapkan 3 sendok makan tepung ketan, kemudian larutkan dengan air secukupnya. Dan setelah bola ketannya matang, tuang adonan tepung ketannya, kemudian aduk-aduk sampai tercampur rata. Dan setelah matang, matikan api kompor, kemudian sisihkan dulu. Siapkan teflon, kemudian masukkan 100 gram tepung beras, 1/4 sendok teh garam, daun pandan secukupnya, kemudian masukkan 1 liter santan atau 1000 ml.
Dan untuk santannya tadi saya menggunakan 2 saset santan kara. Saya tambah air jadi totalnya 1 liter santan atau 1000 ml santan. Tambahkan pasta pandan secukupnya. Setelah itu aduk-aduk sampai tercampur rata. Kemudian masak dengan api sedang cenderung ke kecil sambil diaduk-aduk sampai buburnya ini matang dan mengental. Setelah buburnya matang dan mengental, matikan api kompor, kemudian sisihkan dulu. Siapkan panci, kemudian masukkan 2 sendok makan tepung beras, 1/4 sendok teh garam, 1 sendok makan gula pasir, kemudian tuang 700 ml santan, kemudian aduk-aduk sampai tercampur rata dan semuanya larut. Setelah itu tambahkan potongan daun pandan secukupnya. Kemudian masak dengan api sedang sambil diaduk-aduk sampai santannya matang. Setelah santannya matang dan mengental, matikan api kompor. Setelah itu sisihkan dulu. Dan ini hasil buburnya setelah matang. Setelah itu saya tuang ke dalam cup. Siapkan cup, kemudian tuang bubur candilnya. Kemudian tambahkan dengan bubur sumsum. Untuk takarannya dikira-kira saja ya atau secukupnya. Nah, setelah itu tambahkan dengan bubur mutiara dan lakukan sama halnya hingga selesai. Untuk ukuran cupnya ini saya menggunakan ukuran 200 ml. Setelah dimasukkan ke dalam cup, ini saya tambahkan dengan potongan daun pandan supaya tampilannya lebih cantik. Dan jika untuk dijual, untuk santannya bisa dimasukkan ke dalam plastik klip seperti ini. Nah, kira-kira seperti ini ya. Dan ini hasilnya, bubur serintilnya sudah selesai dan siap disajikan. Yang ini saya coba, untuk rasanya sangat enak. Selain rasanya enak, cara bikinnya pun sangat mudah. Cocok sekali sebagai ide jualan takjil di saat bulan puasa, atau bisa juga disajikan bersama keluarga tercinta. Demikian resep dari saya, selamat mencoba dan sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.